Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah dari Metamorfosis yang telah dibukukan. Teman-teman juga bisa order ya. Untuk link pembeliannya nanti ada di deskripsi. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi manusia normal adalah impian dari setiap manusia. Tapi apa jadinya ketika Anda mengalami sebuah peristiwa di mana peristiwa tersebut akan merubah perjalanan hidup Anda? Dari yang semula terasa indah menjadi sebuah mimpi buruk. Nama saya Reza. Saya merupakan lulusan salah satu perguruan negeri ternama di salah satu universitas negeri yang ada di Jakarta. Ya, sebuah kampus yang berada pada lingkungan yang asri dengan banyaknya pepohonan besar di sekitarnya. Bahkan bisa dikatakan, kampus saya tersebut merupakan sebutan hutan kota di antara banyaknya bangunan besar yang ada di Jakarta. Hampir kurang lebih 4,5 tahun lamanya, saya mengenyam pendidikan di kampus tersebut. Hingga akhirnya, di saat waktu kelulusan tiba, saya pun mendapatkan sebuah panggilan pekerjaan yang akhirnya mengantarkan perjalanan hidup saya untuk berlabuh di salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Pada awalnya, perjalanan hidup saya ini terasa begitu indah, bahkan bisa dikatakan sempurna, karena bisa dibilang Tuhan begitu memudahkan setiap langkah yang saya ambil dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi semua keindahan dari rangkaian perjalanan hidup saya itu kini berubah secara drastis seiring dengan terjadinya berbagai macam kejadian aneh yang saya alami di salah satu mes perusahaan yang berlokasi di Jawa Timur. Dan percayalah, ketika saya menuliskan semuanya ini, saya tercekam dalam rasa ketakutan yang mendalam. Rangkaian kata-kata yang tertulis di antara jentikan jari jemari saya pada barisan huruf yang berada di keyboard kini seperti tidak lepas dari tatapan dingin mata mereka. Dan sejujurnya, saat ini saya hanya berharap semoga malam ini saat mengetik atau menulis kisah ini cepat segera berlalu dan berganti menjadi siang. Ini dia selengkapnya cerita malam ketika keindahan menjadi sebuah ketakutan. Bulan Juli tahun 2007, seiring dengan irama langkah kaki yang aku mulai bergerak meninggalkan toko buku menuju ke stasiun kereta, ingatanku akan adanya pembicaraan telepon yang baru saja aku lakukan beberapa jam yang lalu kini seperti bermain-main di dalam pikiranku ini. Kebetulan hari ini selepas aku memutuskan untuk berkunjung ke rumah salah satu sahabat akrabku selama menjalani perkuliahan, aku berpikir untuk terlebih dahulu mampir ke salah satu toko buku dalam rangka membeli beberapa buah buku yang nantinya akan menjadi peneman waktuku dalam menanti adanya sebuah tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan. Dan di antara keasikanku yang saat itu tengah berusaha untuk mencari keberadaan dari beberapa buku yang aku butuhkan, sebuah panggilan masuk yang terdengar dari telepon seluler yang aku bawa kini mengabarkan akan adanya sebuah tawaran pekerjaan dari salah satu perusahaan yang berkantor di pusat Jakarta. Halo, selamat siang, dengan Bapak Reza. Sebuah kalimat pembuka pembicaraan di telepon kini terdengar dari mulut seorang wanita. Benar Mbak, kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Saya Indri Pak, kami dari perusahaan PT Sensor meminta Bapak untuk hadir di perusahaan kami dalam rangka mengikuti proses seleksi penerimaan kerja. Ya, itu adalah sebuah kabar yang baik. Sebuah kabar yang akan menjadi langkah awalku dalam meniti karir di sebuah perusahaan. Tapi jika aku harus mengingat kembali tentang beberapa surat lamaran kerja yang telah aku layangkan ke beberapa perusahaan, sepertinya perusahaan yang baru saja memberikan kabar baiknya tersebut bukanlah salah satu perusahaan yang masuk di dalam daftar list surat lamaran yang pernah aku layangkan. Aneh, kok bisa ya? Tapi masa bodoh, yang penting aku jalanin aja dulu, gumamku di antara beberapa penumpang kereta yang nampak tengah sibuk berlalu lalang guna mencari keberadaan tempat duduk
yang masih kosong. Hingga akhirnya di saat kini gerbong kereta mulai bergerak meniti rel besinya guna menuju ke stasiun Bogor, aku mulai memejamkan mata ini dan terlena dalam impian yang indah. "Wah, tumben kamu udah rapi pagi ini, Za," tegur mama begitu melihat aku yang telah rapih dan berusaha untuk menyiapkan sarapan pagi sendiri. "Iya mah, hari ini kebetulan Reza mendapatkan panggilan kerja." "Alhamdulillah Za, cepet juga kamu mendapatkan panggilan kerja." "Mama doakan semoga kamu diterima ya Za." Terlihat mama mengembangkan senyumnya di antara perkataannya yang mengandung doa. "Diantar Mang Iwan aja Za, biar gak telat," ucap bapak yang rupanya telah mencuri dengar pembicaraan antara aku dan mama. "Aduh jangan deh pak, biar Reza sendiri aja." "Ya hitung-hitung agar Reza tahu jalan," jawabku menolak tawaran bapak. Setelah aku kini menyelesaikan sarapan pagi dan berpamitan kepada bapak dan mama, aku segera berangkat ke perusahaan yang akan menjadi tempatku dalam melaksanakan proses interview pekerjaan. Dan kini seiring dengan laju kereta yang telah berjalan menuju ke stasiun yang akan aku tuju, terlihat jam masih menunjukkan pukul 7:30 pagi. Hal ini berarti aku masih punya waktu sekitar 3,5 jam lagi untuk aku bersantai dan menikmati perjalanan ini. Hingga akhirnya, kini setelah aku melalui proses perjalanan yang terasa cukup melelahkan, tepat pada pukul 10 pagi, aku tiba di perusahaan yang aku tuju. Dan kini dengan bermodalkan kebingungan atas apa yang harus aku lakukan, aku bergegas menuju ke bagian resepsionis guna memberitahukan akan maksud dari kedatanganku ini. "Pak Reza, mari ikut saya," tegur seorang wanita. Setelah hampir 1 jam lamanya aku menunggu di sebuah ruangan yang bersuhu cukup dingin. Dan kini dengan langkah yang pasti, wanita tersebut membawa aku ke salah satu ruangan yang akan menjadi tempatku untuk menjalani proses interview. "Silakan duduk pak, nanti usernya akan segera datang," ucap wanita tersebut sambil tersenyum lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan. Ada rasa tegang yang aku rasakan. Begitu kini aku harus menunggu kedatangan user yang akan melakukan proses interview terhadapku. Hal ini dikarenakan proses interview yang akan aku lakukan saat ini adalah proses aku yang pertama kalinya. Hingga akhirnya di saat kini aku melihat kehadiran dari user yang akan melakukan proses interview terhadap aku, rasa tegang yang kurasakan ini perlahan mulai beranjak sirna. "Loh, Mas Kamil?" gumamku dengan rasa heran. Begitu aku menyadari bahwa sesosok pria yang telah berdiri di hadapanku ini adalah seorang yang telah aku kenal. Ya, beliau adalah Mas Kamil, seorang pria yang merupakan seniorku sewaktu masa perkuliahan dulu. Dan Mas Kamil ini telah lulus 1 tahun lebih cepat dariku. "Kaget ya Za?" tanya Mas Kamil sambil tersenyum. "Iyalah Mas, soalnya seingatku aku belum pernah melamar ke perusahaan ini." Kembali Mas Kamil tersenyum begitu mendengar jawabanku tersebut. Hingga akhirnya, seiring dengan pembicaraan yang mulai menyentuh ke arah rincian pekerjaan yang akan aku lakukan jika aku menerima pekerjaan ini, Mas Kamil mulai menceritakan tentang sejarah dan bidang usaha yang dijalani oleh perusahaan yang menjadi tempatnya bekerja saat ini. Dan sepertinya, dari cara berbicara Mas Kamil dalam menceritakan semuanya itu, Mas Kamil saat ini mungkin sudah memegang sebuah posisi penting di dalam perusahaan. Dan karena posisinya tersebutlah yang membuat Mas Kamil bisa merekomendasikan aku untuk mengisi salah satu posisi kosong yang ada di dalam departemennya. "Gimana sih?" tanya Mas Kamil seraya mengarahkan pandangannya ke wajahku. "Ternyata di luar Jakarta ya Mas. Kalau emang seperti itu, aku harus terlebih dahulu membicarakannya dengan kedua orang tuaku." "Ah gimana sih Za? Kamu ini kan udah dewasa. Seorang lelaki dewasa harus bisa mempunyai keputusan sendiri. Jangan sampai kesempatan yang udah ada di depan mata kamu ini menjadi sia-sia karena keraguan kamu itu," ucap Mas Kamil yang membungkus kalimat ajakannya dalam sebuah kalimat indah. "Kalau kamu berminat, sekarang juga aku akan meminta ke bagian HRD untuk mengurus surat kontraknya. Karena saat ini, departemen aku emang lagi membutuhkan cepat seorang tenaga kerja yang terampil, ulet, dan yang pasti pintar." Seiring dengan berakhirnya perkataan Mas Kamil tersebut, aku kini hanya bisa terdiam dalam sebuah pertimbangan. Hingga akhirnya, setelah melalui pertimbangan yang matang, aku memutuskan untuk menerima penawaran kerja dari Mas Kamil.
Baiklah Mas, saya terima pekerjaannya. Mendengar perkataanku tersebut, nampak Mas Kamil tersenyum lega. Hah, gitu dong Za. Baiklah kalau gitu, aku akan ke bagian HRD dulu untuk mengurus semua surat-suratnya, ucap Mas Kamil sambil menepuk-nepuk bahuku, lalu beranjak pergi meninggalkan ruangan. Kini, setelah semua surat-surat kontrak telah dipersiapkan dan telah aku tanda tangani, Mas Kamil segera menerangkan tentang pekerjaan yang aku lakukan nanti. Dan pekerjaan yang akan aku lakukan tersebut dimulai dengan keharusanku untuk menjalani sebuah proses training setibanya aku di kantor cabang. Nanti kamu akan menjalani training terlebih dahulu ya, selama seminggu. Tapi tenang aja, aku yakin kamu pasti bisa kok, ucap Mas Kamil dengan penuh antusias. Insya Allah ya Mas, jadi kapan aku bisa berangkat? Seminggu dari sekarang kamu persiapin dah semuanya. Dan jangan lupa untuk izin sama orang tua. Siap Mas, makasih atas bantuannya. Seiring dengan berakhirnya proses interview yang aku lakukan, aku segera meninggalkan perusahaan dengan wajah yang gembira. Keinginanku untuk segera memberitahukan kabar gembira ini kepada Bapak, Mama, dan Wulan yang merupakan kekasihku selama menjalani perkuliahan, kini telah membuat langkah kakiku ini terasa begitu ringan untuk melangkah menuju ke stasiun kereta. Reza diterima kerja, ucapku setibanya di rumah. Dan kini begitu mendengar kabar bahagia yang terucap dari mulutku itu, nampak terlihat ekspresi kegembiraan di wajah Mama dan Bapak. Alhamdulillah Za. Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulut Mama, terlihat Mama beranjak dari duduknya lalu memelukku. Selamat Za, selamat jadi laki dewasa ya, ujar Bapak sambil tertawa. Tapi sepertinya kegembiraan yang tengah kami rasakan saat ini tidaklah berlangsung lama. Seiring dengan penjelasanku yang menerangkan tentang rencana penempatan kerja setelah aku menerima pekerjaan ini, Bapak dan Mama terlihat menunjukkan kegundahan hatinya. Za, emangnya tidak bisa meminta posisi pekerjaan di Jakarta aja? Kamu kan tahu, Bapak dan Mama kamu ini udah tua. Kalau memang perusahaan enggak bisa untuk menempatkan kamu di Jakarta, lebih baik kamu meneruskan usaha Bapak aja, Za, ucap Bapak di antara pergerakan tangannya yang tengah membersihkan sebuah keris tua dengan sehelai kain. Keris tua. Untuk sekedar informasi, apa yang tengah Bapak lakukan saat ini adalah sebagai bagian dari hobinya yang mempunyai kegemaran dalam mengoleksi benda-benda tua dan bernilai seni tinggi. Lama kini aku terdiam begitu mendengar perkataan yang telah diucapkan oleh Bapak. Hingga akhirnya, setelah keterdiaman aku tersebut, aku mulai menjelaskan kepada Bapak mengenai alasanku menerima tawaran pekerjaan itu. Sejujurnya selain aku ingin mencoba untuk hidup mandiri, aku juga merasa bahwa perusahaan yang akan menjadi tempat aku bekerja nanti adalah sebuah perusahaan besar yang menjanjikan adanya sebuah jenjang karir yang bagus. Dan kini, begitu mendengar penjelasanku tersebut, sepertinya Bapak dan Mama bisa memahami serta menerima penjelasanku itu. Dan hal ini berimbas pada keluarnya izin mereka yang memperbolehkan aku untuk bekerja. Walaupun izin yang diberikan mereka itu masih disertai dengan ekspresi wajah keberatannya. Kapan kamu rencananya berangkat, Za? Tanya Bapak dengan penuh keingintahuan. Kalau tidak ada halangan, mungkin minggu depan, Pak. Reza mohon doa restu Bapak dan Mama. Iya, Za. Bapak dan Mama pasti merestui. Yang penting, kamu bisa membawa diri di tempat kamu yang baru, ucap Mama seraya memeluk aku di sela isak tangisnya yang terdengar. Seminggu sudah waktu berlalu dari perbincangan antara aku dengan Bapak dan Mama. Tanpa terasa, kini tiba waktunya bagiku untuk berangkat menuju ke sebuah tempat yang akan menjadi titik awalku dalam meniti karir pekerjaan. Dan kini dengan diantarkan oleh Mang Iwan dan Wulan, aku menuju ke sebuah stasiun kereta yang akan mengantarkanku ke sebuah tempat di Jawa Timur. Kamu kok diam aja, Wul? Tegurku begitu melihat Wulan yang terdiam di sepanjang perjalanan menuju ke stasiun. Tapi kini bukannya sebuah jawaban yang aku terima. Terlihat Wulan menghela nafas panjangnya di antara genangan air mata yang tersembunyi di kedua kelopak matanya. Mendapati hal tersebut, cukuplah bagiku kini untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa Wulan saat ini
sedang dalam keadaan bersedih akibat dari kepergianku ini. Hingga akhirnya setibanya kami di sebuah stasiun kereta, Wulan berusaha menggenggam jari jemarinya, tangannya ke tanganku. Mungkin ini adalah sebuah isyarat dari Wulan guna menyatakan rasa keberatannya atas kepergianku ini. "Jangan lupa untuk ngabarin ya," ucap Wulan dengan genangan air mata yang membasahi kelopak matanya. "Iya Wul, jangan lupa doain aku ya. Semoga aku bisa secepatnya menikahi kamu, agar kita gak terpisah seperti ini lagi," ujarku sambil memeluk tubuh Wulan, lalu melepaskannya kembali. Dan kini seiring dengan langkah kakiku yang telah menaiki kereta, nampak terlihat butiran air mata yang mulai membasahi pipi Wulan. Dan sepertinya kehadiran butiran air mata tersebut kini mengantarkan pergerakan dari kereta yang mulai berjalan secara perlahan meninggalkan stasiun. Selamat tinggal Jakarta, selamat datang pekerjaan, semoga aku bisa cepat sukses. Doaku di antara keberadaan Wulan yang terlihat mulai menjauh. Seiring dengan laju kereta yang telah berjalan jauh meninggalkan Jakarta, kini lamunanku seperti bermain-main dengan sebuah rencana kerja yang akan aku lakukan setibanya aku di kantor cabang nanti. Dan mungkin hal tersulit yang akan aku hadapi dari perjalanan yang tengah aku lakukan saat ini adalah proses adaptasi dengan lingkungan kerja, serta dengan lingkungan dari tempat tinggalku selama bekerja di Jawa Timur. Dan kini di antara laju kereta yang terus berjalan menembus teriknya matahari, aku mencoba untuk mengingat kembali akan petunjuk yang telah diberitahukan oleh Mas Kamil mengenai apa yang harus aku lakukan setibanya aku nanti di stasiun Pasar Turi. Dan berdasarkan petunjuk yang telah diberitahukan oleh Mas Kamil tersebut, setibanya aku di stasiun Pasar Turi, aku harus melanjutkan perjalanan ini menuju ke stasiun Gubeng, lalu berlanjut menuju ke kota yang menjadi tujuanku. Semoga nanti semuanya berjalan lancar, amin. Doaku dalam hati seraya memperhatikan situasi di dalam gerbong kereta. Dan kini seiring dengan pandangan mataku yang menyapu ke setiap sudut di dalam gerbong, terlihat keberadaan dari beberapa pasangan keluarga yang tengah asyik dengan aktivitasnya masing-masing. Hingga akhirnya, di saat pandangan mataku terarah ke salah satu kursi penumpang yang tidak jauh dari lokasi sambungan antara gerbong kereta, aku melihat keberadaan seorang kakek tua yang tengah mengarahkan pandangannya ke arahku. Mau apa sih kakek tua itu? Gumamku yang merasa risih dengan pandangan dari kakek tua tersebut. Hingga akhirnya, di antara pandangan mataku yang masih menatap ke arah kakek tua tersebut terlihat mengalihkan pandangan matanya ke arah pemandangan yang ada di luar gerbong kereta. Sepertinya kakek tua itu memang telah sedari tadi memperhatikanku. Tapi apa tujuannya? Tanyaku dalam hati, seraya menerka-nerka akan maksud dari kakek tua tersebut memperhatikanku sampai dengan seperti itu. Hingga akhirnya di antara beberapa terkaan yang ada di dalam pikiranku ini, kini muncul beberapa pemikiran negatif atas apa yang mungkin akan dilakukan oleh kakek tua tersebut. Persetan, coba aja kalau berani, kutukku dalam hati dengan pandangan yang masih menatap ke arah kakek tua tersebut. Hingga akhirnya, setelah kini aku tidak lagi mendapati adanya tingkah laku yang aneh dari kakek tersebut, aku memutuskan untuk memejamkan mata ini guna beristirahat. Entah kini udah berapa lamanya aku terbuai dalam tidur pulas ini. Rasa dingin yang aku rasakan akibat dari hembusan angin yang masuk melalui celah yang ada pada jendela kereta kini telah membangunkanku dari tidur pulas ini. Udah sampai di mana ini ya? Tanyaku begitu mendapati kereta yang terhenti di tengah hamparan luas pematang sawah. Dan kini di antara pandangan mataku yang menatap ke arah bagian luar dari gerbong kereta, terlihat keberadaan dari pematang sawah yang terselimuti oleh kegelapan malam. Mendapati hal tersebut, pandanganku kini terarah ke beberapa penumpang yang ada di dalam gerbong kereta. Dan sepertinya, keberadaan dari kakek tua yang telah aku lihat tadi, kini sudah tidak terlihat lagi di kursinya. Di mana kakek tua itu? Selepas dari pertanyaan yang terucap dari mulutku itu, kini aku berusaha untuk mencari tahu keberadaan dari kakek tua tersebut. Hingga akhirnya, di antara ketidakmampuanku untuk menemukan keberadaan dari kakek tua tersebut, kini
Keinginanku untuk buang air kecil telah mengantarkan langkah kakiku menuju ke sebuah toilet yang berada tidak jauh dari lokasi sambungan gerbong kereta. Leganya. Gumamku begitu telah menyelesaikan panggilan alam ini. Dan kini sambil bersiul santai, aku bergegas keluar dari dalam toilet untuk menuju ke kursiku kembali. Tapi baru saja aku melangkah keluar dari dalam toilet, secara tidak sengaja, pandanganku mendapati keberadaan dari kakek tua yang memang telah sedari tadi aku cari. Sedang apa kakek tua itu? Tanyaku dalam hati begitu melihat kakek tua tersebut berdiri di sambungan gerbong kereta dengan mengarahkan pandangannya ke pematang sawah. Dan kini begitu mendapati apa yang tengah dilakukan oleh kakek tua tersebut, aku segera mengarahkan pandangan mata ini ke arah pematang sawah. Aneh, apa sebenarnya yang tengah dilihat oleh kakek tua itu? Gumamku di antara ketiadaan sesuatu yang mungkin menjadi objek dari penglihatan kakek tua tersebut. Mendapati hal ini, kini aku memutuskan untuk menghampiri kakek tua tersebut. Sedang apa, kek? Seiring dengan terucapnya pertanyaan dari mulutku, nampak kakek tua tersebut mengarahkan pandangannya ke wajahku. Dan setelah terdiam beberapa saat, kakek tua tersebut kembali mengarahkan pandangannya ke pematang sawah. Orang tua brengsek, makiku dalam hati dan berbalas dengan keterdiaman kakek tua tersebut. Mendapati hal tersebut, aku memutuskan untuk beranjak pergi meninggalkan kakek tua tersebut. Dek, kesini sebentar, tegur kakek tua tersebut begitu melihatku yang hendak melangkah pergi. Dan kini untuk sesaat lamanya setelah aku mendapati panggilan dari kakek tua tersebut, aku hanya terdiam dengan pandangan menatap ke wajah kakek tua tersebut. Ada apa, kek? Tanyaku kepada kakek tua tersebut, seraya mengarahkan pandangan mata ini ke arah bagian kepala dari kakek tua tersebut. Nampak terlihat keberadaan dari balutan kain batik yang hampir menyerupai sebuah belangkon menghiasi kepala kakek tua tersebut. Sebaiknya, kalau kamu hendak berkunjung ke daerah yang baru, tolong yang sopan, jangan arogan, jawab kakek tua tersebut dengan ekspresi wajah yang menegang. Maksud kakek apa? Tanyaku dengan nada yang agak meninggi. Singkirkan harimau putih yang sedari tadi menemani kamu itu. Hah? Harimau putih? Tanyaku dalam hati seraya mencari keberadaan dari harimau putih seperti apa yang telah dikatakan oleh kakek tersebut. Dan kini di antara rasa bingung atas apa yang telah dikatakan oleh kakek tua tersebut, aku menyimpulkan bahwa kakek tua yang tengah berada di hadapanku ini adalah seorang kakek tua yang tidak waras. Coba kamu lihat kera-kera yang ada di pematang sawah itu. Mereka tampak tidak senang dengan kehadiran kamu dan harimau putihmu itu, ucap kakek tua tersebut dan kembali berbalas dengan kebingunganku. Entah kini aku harus menyikapi dengan kalimat apa atas perkataan dari kakek tua tersebut. Kesimpulanku yang menyatakan bahwa kakek tua tersebut adalah seorang kakek tua yang tidak waras kini semakin bertambah, menguat seiring dengan pandangan mataku yang tidak mendapati keberadaan apapun di pematang sawah selain pekatnya kegelapan malam. Dan kini di antara rasa sesal yang aku rasakan akibat dari perkataan kakek tua tersebut, ingin rasanya aku memaki-maki kakek tua tersebut. Tapi semuanya itu urung aku lakukan, karena aku masih memegang teguh sebuah ajaran yang mengajarkanku untuk bersikap sopan terhadap orang lain, apalagi terhadap orang tua seperti ini. Mungkin kakek lelah, sebaiknya kakek istirahat saja, ucapku seraya hendak berjalan menuju ke kursi. Sebentar, Dek, kamu dari Jakarta? Iya, kek, tepatnya dari Bogor, jawabku seraya menunda keinginanku untuk meninggalkan kakek tua tersebut. Apakah kamu percaya dengan apa yang baru saja saya katakan itu? Sama sekali gak percaya, kek. Saya gak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Karena buat saya pribadi, semua hal-hal yang berbau mistis adalah sebuah pemikiran yang tidak berlandaskan pada akal yang sehat, jawabku seraya memandang ke arah wajah dari kakek tua yang ada di hadapanku ini. Gimana mau maju bangsa ini kalau rakyatnya aja masih aja percaya dengan hal-hal klinik seperti itu, ucapku yang berbalas dengan ekspresi ketidaksenangan di wajah kakek tua tersebut. Jangan takabur kamu, Dek, ucap kakek tua tersebut dengan sorot mata yang tajam. Percayalah,
Sekarang ini saya sedang melihat keberadaan seorang wanita yang mengenakan pakaian putih kumal dengan rambut yang terurai panjang, tengah menangis di ujung gerbong sana. Dan sepertinya tatapan matanya yang mengarah kepada kita, atau lebih tepatnya kepada kamu, adalah sebuah isyarat akan ketidaksukaan terhadap apa yang telah kamu lakukan dan juga terhadap harimau putih yang kamu bawa itu. Maksud kakek apa? Emangnya saya udah melakukan apa, kek? Tanyaku dengan rasa heran. Dan kini selepas dari pertanyaan aku tersebut, aku bisa merasakan adanya sebuah hembusan angin dingin yang menerpa tubuhku. Dan entah mengapa di saat aku merasakan semuanya itu, aku merasa bulu kuduk yang ada di tubuhku ini seperti menebal. Sepertinya dia terkena air kencing kamu. Sebaiknya kamu berdoa sebelum buang air kecil, ucap kakek tua tersebut dan berbalas dengan keterdiamanku. Hingga akhirnya di antara keterdiamanku itu, nampak kakek tua tersebut seperti merapalkan sesuatu di mulutnya. Orang gila, umatku dalam hati begitu melihat kekonyolan yang dilakukan oleh kakek tua tersebut. Dia sudah pergi dan memaafkan atas ketidaktahuan kamu itu, ucap kakek tua tersebut tanpa memperdulikan rasa emosi yang tengah aku rasakan. Hingga akhirnya, sebelum rasa emosiku ini mulai tersulut menjadi sebuah tindakan yang nyata, aku memutuskan untuk menyudahi pembicaraan yang tidak masuk akal ini. Udah ya kek, saya mau istirahat dulu. Terima kasih atas cerita konyolnya itu, ucapku seraya mengembangkan senyum, lalu meninggalkan keberadaan dari kakek tua tersebut. Dasar kakek sinting, makiku di antara hembasan tubuhku ini di kursi. Dan kini di antara keinginanku yang ingin menghilangkan perkataan kakek tua tersebut dari pikiranku ini, aku memutuskan untuk membaca beberapa buku yang memang telah aku siapin untuk mengisi waktu luangku di saat menjalani perjalanan panjang ini. Buang harimau kamu itu. Jangan menantang dengan apa yang tidak pernah kamu bayangkan. Sebuah kejadian yang buruk akan terjadi dan akan mengubah cara berpikir kamu. Pernahkah kamu mengalami sebuah kejadian di mana kamu sedang berada dalam posisi yang sangat nyaman dan tiba-tiba saja sesuatu yang kurang menyenangkan terjadi? Ya, itulah yang kini aku rasakan saat ini. Di saat kini aku tengah menikmati rasa nyaman di antara halaman demi halaman buku yang telah aku baca, tanpa adanya sebuah alasan yang jelas, kakek tua tersebut kembali mengucapkan sebuah perkataan aneh yang sangat tidak aku mengerti akan maksud dan tujuannya. Dan kini belum sempat aku membalas perkataan dari kakek tua tersebut, dengan tanpa rasa bersalah, nampak kakek tua tersebut telah berjalan meninggalkanku menuju ke kursinya. Sialan tuh kakek, kok jadi malah nyumpahin aku sih? Gelutukku begitu melihat kakek tua tersebut telah duduk di kursinya. Seiring dengan detik waktu yang terus berjalan, keberadaanku yang kini telah berada di stasiun Pasar Turi, kini harus berlanjut menuju ke stasiun Gubeng dengan menggunakan sarana transportasi angkutan umum. Dan setibanya aku kini di stasiun akhir yang menjadi akhir dari perjalanan panjangku ini, sepertinya kedatanganku ini emang telah ditunggu oleh seseorang yang mungkin telah ditugaskan oleh kantor cabang untuk menjemput kedatanganku ini. Selamat datang Pak, perkenalkan saya Imron, saya sopir kantor yang ditugaskan untuk menjemput Bapak, sapa Pak Imron seraya memberikan jabatan tangannya. Oh gitu Pak, perkenalkan saya Reza, ucapku sambil menyambut jabatan tangan Pak Imron. Oh iya Pak Reza, tadi Pak Kamil sudah menelpon dari Jakarta dan kata Pak Kamil, sebaiknya Pak Reza langsung aja menuju ke mes. Jadi dengan kata lain, baru besok pagi saya akan mengantarkan Pak Reza ke kantor, ujar Pak Imron yang berbalas dengan persetujuanku. Dan kini, seiring dengan keberadaan dari beberapa tasku yang telah dimasukkan oleh Pak Imron ke dalam mobil, terlihat Pak Imron menyalakan mesin mobil lalu menjalankannya. Dan seiring dengan laju mobil yang telah berjalan meninggalkan stasiun, kami pun segera menuju ke mes perusahaan. Sesuai dengan apa yang telah Pak Imron bicarakan tadi, sunyi, sepi, dan gelap. Itulah gambaran kata-kata yang bisa aku berikan ketika kini aku menatap ke arah pemandangan yang berada di sisi kanan dan kiri jalan. Untuk sesekali,
nampak terlihat keberadaan dari beberapa pohon jati yang berukuran cukup besar berdiri dengan kokohnya di sisi jalan. "Itu dia mesnya, Pak," ucap Pak Imron, seraya mengarahkan jari tangannya pada sebuah rumah. Dan seiring dengan pemberitahuan Pak Imron tersebut, nampak terlihat di pandangan mataku ini keberadaan sebuah rumah yang terlihat cukup tua. Dan sepertinya rumah tersebut adalah rumah tua peninggalan Belanda yang mungkin telah dijadikan sebagai mes perusahaan. "Mari masuk, Pak, biar saya bawakan tas Bapak," ujar Pak Imron begitu tiba di mes. Dan selepas dari perkataannya tersebut, kini terlihat Pak Imron membawakan tas-tas yang aku bawa menuju ke arah pintu mes. "Assalamualaikum." Seiring dengan ucapan salam yang terucap dari mulut Pak Imron, terdengar suara jawaban dari dalam mes. Dan tidak berselang lama kemudian, nampak kehadiran seorang pria yang usianya mungkin hampir seusia denganku muncul dari balik pintu mes yang telah terbuka. Pak Indra, tolong perkenalkan Pak, ini Pak Reza. Dan Pak Reza ini adalah pegawai baru yang rencananya akan tinggal di mes ini juga," ucap Pak Imron sambil membawa masuk tas ke dalam mes. Dan sepertinya kini Pak Imron membawa tas-tas tersebut masuk ke dalam sebuah kamar yang mungkin kamar tersebut memang telah dipersiapkan untukku. "Cukup panggil saya Indra aja, sepertinya kita seumuran," sapa Indra sambil menyodorkan tangannya. "Saya Reza," sapaku kembali seraya menyambut sodoran tangan Indra. Dan kini setelah beberapa saat aku terlibat dalam pembicaraan yang penuh dengan basa-basi ini, akhirnya kini Indra mengajakku untuk masuk ke dalam mes. Dan baru saja aku memasuki mes, terlihat kembali kehadiran seorang pria yang menyambut kedatanganku ini. Dan sepertinya pria tersebut baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat. "Saya Minto," sapanya dengan ramah. Mendapati hal tersebut, aku kembali memperkenalkan diriku kepada Minto. Sebenarnya masih ada lagi yang ingin berkenalan dengan Pak Reza, namanya Mas Dikin. Dia penjaga kebersihan di mes ini. "Ya bisa disebut OB mes lah," ujar Indra yang berbalas dengan pergerakan pandangan mataku dalam mencari keberadaan dari orang yang baru saja disebutkan oleh Indra tadi. "Loh, orangnya di mana, Indra?" tanyaku yang berbalas dengan senyum yang mengembang di wajah Indra. "Orangnya udah tidur, mungkin besok pagi kamu bisa berkenalan dengannya." Setelah beberapa saat lamanya, kami kembali terlibat dalam pembicaraan. Akhirnya Pak Imron berpamitan untuk meninggalkan mes, dan aku pun bergegas menuju ke kamar untuk beristirahat. "Kalau Pak Reza mau ke kamar mandinya ada di ruang belakang, di dekat dapur," ujar Indra memberitahukan keberadaan dari kamar mandi. Dan selepas dari perkataannya tersebut, terlihat Indra berjalan memasuki kamarnya. "Uniknya," gumamku penuh dengan rasa kagum begitu aku memasuki kamar. Sebuah lukisan tua yang tergantung di dinding seperti berpadu serasi dengan sebuah tempat tidur yang berhiaskan kelambu putih. Sepertinya isi di dalam ruangan kamar ini emang disengajakan untuk diselaraskan dengan keadaan rumah yang terkesan tua ini. Hingga akhirnya, setelah hampir setengah jam lamanya aku berada di dalam kamar, kini semua pakaian yang semula masih berada di dalam tas telah aku pindahkan ke dalam lemari. Sebaiknya aku ke kamar mandi dulu. Udah lengket banget nih badanku, gumamku seraya berjalan keluar dari dalam kamar untuk menuju ke kamar mandi. Dan kini, seiring dengan langkah kakiku yang telah berjalan menuju ke kamar mandi, aku bisa melihat keberadaan dari beberapa ruangan yang menjadi bagian dari rumah ini. Jika aku harus menggambarkan keberadaan dari ruangan yang tengah aku lihat saat ini, keberadaan dari ruangan tengah ini terpisah dengan bagian dapur dan kamar mandi. Emang keren juga desain orang-orang Eropa ini, gumamku di antara pandangan mataku yang tengah memandang pintu kaca tua yang menjadi sekat pemisah antara ruang tengah dengan kamar mandi dan dapur. Hingga akhirnya, setelah kini aku merasa puas memandangi pintu kaca tersebut, aku memutuskan untuk segera mandi. Segarnya, ucapku dalam hati, begitu merasakan kesejukan dari air dingin yang menyentuh tubuhku ini. Dan kini seiring dengan berjalannya aktivitasku dalam membersihkan tubuh, untuk sesekali aku mengarahkan pandangan mata ini ke beberapa sudut ruangan yang ada di dalam kamar mandi. Nampak terlihat keberadaan sebuah sumur tua
yang menghiasi salah satu sudut ruangan dari luasnya ruangan kamar mandi. Sepertinya sumur tua tersebut memang diperuntukkan untuk berjaga-jaga apabila rumah ini mengalami masalah dengan pompa airnya. Sepertinya aku akan kerasan tinggal di tempat ini, ucapku seraya menyelesaikan aktivitas mandi ini. Dan kini seiring dengan waktu yang beranjak semakin malam, aku memutuskan untuk beristirahat guna menghilangkan rasa lelah yang aku rasakan selama perjalanan panjang yang telah aku lalui tadi. Di sisi lain, sinar cahaya matahari pagi yang menembus lubang ventilasi udara yang ada di dalam kamar kini membangunkanku dari tidur lelap ini. Rasa lelah yang aku alami selama perjalanan panjang kemarin sepertinya telah membuat proses istirahatku ini terasa begitu singkat. Untuk sesaat lamanya, kini aku hanya bisa terdiam di atas tempat tidur. Hingga akhirnya, keberadaan dari jam yang tergantung di dinding kamar kini menyadarkanku bahwa hari ini adalah hari pertamaku dalam memasuki dunia kerja. Sial, aku telat. Seiring dengan perkataan yang terucap dari mulutku tersebut, secara refleks, aku segera mengambil handuk yang tergantung di besi tempat tidur, lalu segera beranjak pergi menuju ke kamar mandi. Dan kini di antara langkah kakiku yang tengah berjalan menuju ke kamar mandi, terlihat keberadaan dari Indra dan Minto yang sepertinya telah siap untuk bekerja. Dan saat ini mereka tengah menikmati sarapan paginya. Wah, kesiangan nih Pak Reza, tegur Minto dengan nada bercanda. Panggil Reza aja Pak, nggak enak kalau pakai kata Pak, jadi canggung rasanya. Kalau gitu panggil aku Minto aja, ujar Minto yang berbalas dengan tawa. Indra yang sepertinya tengah menertawakan tingkah lakuku yang tengah berjalan dengan penuh kepanikan menuju ke kamar mandi. Za, kami duluan ya, biar nanti aku suruh Pak Imron untuk menjemput kamu di sini. Oke, makasih ya. Tolong kasih tahu juga ke orang kantor kalau hari ini aku datang agak terlambat, teriakku dari dalam kamar mandi. Rasa sejuk yang kini aku rasakan begitu air segar menyentuh tubuh ini kini telah mengembalikan kesadaranku yang sempat hilang. Tapi baru saja sejenak aku menikmati kesegaran ini, sebuah suara ketukan yang terdengar dari pintu kamar mandi kini menghentikan pergerakanku dalam mengguyurkan air ke tubuhku ini. Pak Reza, saya Dikin. Teh manis dan sarapannya sudah saya siapin di meja makan ya. Oh Mas Dikin, terima kasih ya Mas, jawabku seraya menyudahi mandi. Dan kini di antara handuk yang telah menutupi tubuhku ini, aku meletakkan beberapa helai pakaian kotor di dalam bak plastik, lalu menaruh bak plastik tersebut di atas sumur yang atasnya telah ditutupi oleh sebuah triplek. Mas Dikin ya? Tanyaku ketika baru saja hendak memasuki kamar dan melihat keberadaan seseorang yang berusia lebih tua dariku sedang meletakkan sebuah kunci di atas meja makan. Mendengar suara teguranku tersebut, terlihat Mas Dikin segera menghampiriku dan menyodorkan tangannya. Iya Pak, saya Dikin. Maaf ya Pak kalau semalam saya sudah tidur. Oh nggak apa-apa Mas Dikin, perkenalkan saya Reza, jawabku sambil membalas jabatan tangan Mas Dikin, lalu bergegas memasuki kamar. Dan kini baru saja beberapa saat aku berada di dalam kamar, aku kembali mendengar suara teriakan Mas Dikin yang terdengar dari luar kamar. Dan dalam teriakannya tersebut, Mas Dikin memberitahukan bahwa Mas Dikin hendak pergi keluar rumah guna membeli keperluan dapur. Kunci Pak Reza saya taruh di meja makan ya. Baik Mas Dikin, makasih ya, jawabku dan berbalas dengan keheningan. Mendapati hal tersebut, aku segera mengenakan pakaian dan mengambil tas laptop yang sedari malam tadi masih aku letakkan di atas lantai. Ini apa? Gumamku ketika membuka resleting di bagian depan dan mendapati sebuah benda kecil yang terbungkus oleh sehelai kain hitam yang bertuliskan aksara dalam bahasa Arab. Untuk sejenak ini aku memandangi benda tersebut dengan rasa bingung. Hingga akhirnya, di antara kebingunganku tersebut, aku memutuskan untuk membuka kain hitam dan mendapati keberadaan sebuah kujang kecil berada di dalamnya. Siapa yang telah menaruh benda ini di tas laptop aku ya? Tanyaku dalam hati. Dan kini, seiring dengan pikiranku yang teringat akan hobi bapak dalam mengoleksi barang-barang tua dan antik, entah mengapa firasatku langsung mengatakan bahwa benda ini memang telah sengaja diletakkan oleh bapak di dalam tas laptopku ini. Tapi untuk apa bapak menaruh benda ini di dalam tasku?
Tanyaku kembali dalam hati. Masa bodoh lah, aku udah kesiangan nih. Gumamku seraya mengeluarkan kujang kecil tersebut dari dalam tas, lalu meletakkannya di bawah tumpukan baju yang ada di dalam lemari pakaian. Dan kini seiring dengan kesiapanku yang telah siap untuk berangkat kerja, aku segera berjalan menuju ke meja makan untuk menghabiskan sarapan pagi yang telah dipersiapkan oleh Mas Dikin. Baju udah rapi, perut udah kenyang, tas udah siap. Saatnya berangkat dan menunggu Pak Imron di luar, ujarku seraya mengambil kunci serep yang telah diletakkan oleh Mas Dikin di meja makan. Dan kini di antara pergerakanku yang tengah memasukkan anak kunci ke dalam rumah kuncinya, tiba-tiba saja terdengar suara yang hampir menyerupai suara bantingan atas benda tertentu. Buak! Lama kini aku terdiam dalam rasa terkejut, hingga akhirnya di antara ketidakmampuanku dalam menerka sumber suara tersebut, aku memutuskan untuk memeriksa ke dalam kamar. Dan seiring dengan pergerakan tanganku yang telah membuka pintu kamar, aku tidak menemukan adanya indikasi yang mengarah pada sumber suara tersebut. Apa mungkin aku yang telah salah dengar? Tanyaku dalam hati, seraya hendak kembali menutup pintu kamar. Tapi baru aja tanganku kini hendak menutup pintu kamar, aku kembali mendengar adanya suara bantingan yang terdengar cukup keras. Dan untuk kali ini, aku merasa sangat yakin kalau suara yang telah terdengar itu adalah suara dari bantingan pintu stainless yang telah dihempaskan dengan cara yang kasar. Dan sepertinya suara tersebut bersumber dari arah kamar mandi. Brengsek! Makiku dalam rasa terkejut. Dan kini di antara rasa keingintahuanku atas suara bantingan yang telah terdengar tersebut, aku memutuskan untuk berjalan menuju ke kamar mandi. Tapi seiring dengan langkah kakiku yang kini mulai mendekati kamar mandi, firasatku yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang menjadi penyebab dari suara bantingan yang telah terdengar itu, kini telah membuat pergerakan dari langkah kakiku ini bergerak secara perlahan menuju ke kamar mandi. Apa mungkin ada maling yang telah masuk ke dalam rumah ini ya? Tanyaku dalam hati, seraya mengambil sebuah hiasan ukiran kayu yang berada di atas meja. Dan sepertinya keberadaan dari ukiran kayu yang kini telah berada di dalam genggaman tanganku sangatlah cukup untuk menjadi senjataku dalam menghadapi adanya kemungkinan orang asing yang tengah berada di dalam kamar mandi. Dan kini di antara rasa kekhawatiranku atas keberadaan seseorang yang tengah berada di dalam kamar mandi, keberadaan dari pintu kamar mandi yang terlihat terbuka kini telah membuat keyakinanku akan adanya keberadaan seseorang di dalam kamar mandi semakin kuat. Aku yakin pasti ada maling nih. Gumamku di antara keteringatanku atas apa yang telah aku lakukan setelah aku selesai mandi tadi. Karena seingatku, setelah aku menyelesaikan mandi tadi, aku telah menutup pintu kamar mandi tersebut dengan menggunakan grendel yang ada pada bagian luar dari pintu kamar mandi itu. "Siapa di dalam?" tegurku dengan suara meninggi, dengan harapan apa yang tengah aku lakukan saat ini akan memberikan sebuah efek rasa takut bagi seseorang yang mungkin tengah berada di dalam kamar mandi. Dan kini, di antara genggaman tanganku yang menggenggam erat kayu ukiran, secara perlahan aku mulai mendorong pintu kamar mandi. Dan entah mengapa, seiring dengan pintu kamar mandi yang telah terbuka, aku merasakan adanya hembusan angin dingin yang menerpa wajahku. Apa mungkin suara yang telah aku dengar tadi adalah efek dari hembusan angin ini? Tanyaku dalam hati, seraya melayangkan pandangan mata ini ke dalam kamar mandi. Dan kini seiring dengan pandangan mataku yang telah menatap ke dalam kamar mandi, aku tidak mendapati adanya sesuatu yang mencurigakan di dalam kamar mandi. Hanya saja, kini aku melihat bak pakaian kotor yang selepas mandi tadi telah aku letakkan di atas sumur. Kini telah berada di atas lantai kamar mandi tanpa ada satupun pakaian kotor yang berhamburan di lantai kamar mandi. Mendapati pemandangan tersebut, aku langsung berasumsi bahwa bak pakaian tersebut telah terjatuh karena adanya gangguan dari hewan yang mungkin ada dan bersembunyi di dalam kamar mandi ini. Hingga akhirnya, di antara asumsiku yang belum terbukti itu, aku memutuskan untuk mengisi bak tersebut dengan air. Dan alangkah terkejutnya aku begitu mendapati bahwa bak pakaian tersebut telah pecah di bagian bawahnya. Bagaimana mungkin bak ini bisa pecah? Sedangkan posisi sumur ini enggaklah terlalu tinggi.
Tanyaku dalam hati, dan mencoba untuk berpikir positif atas apa yang telah aku temui saat ini. Untuk sesaat lamanya, kini aku hanya terdiam dalam memandangi air yang mulai surut di dalam bak pakaian. Hingga akhirnya, di antara air yang kini telah menghilang dari dalam bak pakaian, aku mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang telah aku temui ini bukanlah sebuah kejadian yang aneh, karena sangatlah mungkin hal ini terjadi akibat dari kelalaianku yang tidak memeriksa terlebih dahulu keadaan bak pakaian sebelum aku mengisinya dengan pakaian kotor. Sedangkan untuk kejadian suara bantingan yang terdengar dari pintu kamar mandi, aku menduga hal tersebut bisa saja terjadi karena ketidaksempurnaanku dalam menutup pintu kamar mandi. Nggak perlu berpikir horor, semua ini bisa dijelaskan dengan akal sehat, ucapku seraya bernafas lega. Dan entah mengapa seiring dengan ucapanku tersebut, aku kembali merasakan adanya hembusan angin dingin yang kembali menerpa tubuhku ini. Aku yakin, pasti angin ini masuk melalui celah ventilasi udara itu. Selepas dari perkataan yang terucap dari mulutku tersebut, aku kini memandangi keberadaan dari lubang ventilasi udara yang berada di dinding kamar mandi. Tapi baru saja sesaat aku mengamati lubang ventilasi udara tersebut, terdengar suara panggilan Pak Imron yang sepertinya telah menanti keberadaanku di luar mes. Mendapati hal tersebut, aku segera bergegas keluar dari dalam kamar mandi, lalu berjalan menuju ke teras depan. "Pagi Pak Reza, kok mukanya terlihat tegang begitu sih Pak?" tanya Pak Imron begitu melihat keberadaanku yang telah keluar dari dalam mes. "Enggak ada apa-apa Pak Imron, biasalah. Ini efek dari rasa tegang, karena hari ini adalah hari pertama saya mulai bekerja," jawabku tanpa berkeinginan untuk menceritakan tentang apa yang telah aku alami kepada Pak Imron. "Oh begitu ya Pak," ujar Pak Imron dengan menunjukkan ekspresi ketidakpercayaannya. Dan kini setelah berbasa-basi sebentar tentang rencana yang akan aku lakukan setibanya di kantor nanti, Pak Imron segera menjalankan mobilnya untuk mengantarkan aku ke kantor cabang. Dan sesuai dengan apa yang telah aku rencanakan sebelumnya, kini di hari pertamaku bekerja, aku memulai semua rangkaian pekerjaan ini dengan sebuah perkenalan, lalu berlanjut dengan aktivitas training pekerjaan, hingga akhirnya setelah melakukan semua aktivitas itu, tanpa terasa waktu istirahat pun kini tiba. Dan kini seiring dengan keasyikanku yang tengah menikmati waktu istirahat di kantin, terlihat kehadiran Minto, Indra, serta Pak Yanto yang merupakan tutorku selama menjalani training di perusahaan ini ikut bergabung dalam acara makan siang ini. "Bagaimana dengan akomodasinya Pak Reza? Apakah nyaman?" tanya Pak Yanto di antara kesibukan tangannya yang memainkan sebuah sendok di piring makan. Dan seiring dengan pertanyaan tersebut, terlihat Indra memberikan sebuah isyarat mata ke arah Pak Yanto. "Nyaman Pak, kamarnya luas, bangunannya juga unik. Semuanya terlihat bersih," jawabku memberikan nilai positif pada mes perusahaan yang aku tempati saat ini. "Buktinya hari ini aja saya bisa sampai terlambat masuk kerja, dan hal itu terjadi karena terlalu lelapnya saya tertidur," ucapku kembali dan bersambut dengan gelak tawa. Tanpa terasa, hari pun kini telah beranjak sore. Keinginanku untuk pulang ke mes kini mengiringi langkah kakiku, Minto dan Indra dalam menaiki sebuah angkot yang akan mengantarkan kami ke arah mes. Dan di antara laju pergerakan dari angkot yang mulai berjalan, terlihat beberapa kali Indra dan Minto mencoba untuk menerangkan atas beberapa objek yang telah kami lihat di sepanjang perjalanan pulang ini. Hingga akhirnya, tanpa terasa, kami pun kini telah tiba di depan mes. Dan untuk sekedar gambaran, angkot yang kami naiki ini tidaklah berhenti tepat di depan mes. Jadi, kami harus berjalan kaki terlebih dahulu menuju ke mes. Dan kini seiring dengan keberadaan kami yang telah berdiri di depan mes, terlihat cahaya redup dari lampu yang ada di bagian depan mes sedikit menyingkap kegelapan malam. "Begitu indah dan unik bangunan ini," pujiku mengagumi bangunan mes yang menjadi tempat tinggalku selama di Jawa Timur ini. Keberadaan dari pintu pagar besi kuno yang terlihat sudah termakan usia, kini seperti menyambut kedatangan kami ini. "Assalamualaikum," salam Indra dan berbalas dengan sebuah jawaban salam dari dalam mes.
Dan kini di antara pintu mes yang telah dibuka oleh Mas Dikin, kami segera berjalan memasuki mes dan menuju ke kamar masing-masing. "Sorry Indra, boleh aku bertanya sesuatu sama kamu?" Tanyaku kepada Indra ketika kami tengah menyaksikan siaran TV selepas makan malam. "Ada apa sih? Tadi aku lihat sepertinya kamu agak kurang senang mendengar pertanyaan Pak Yanto kepadaku. Kenapa Indra?" "Mungkin itu hanya perasaan kamu aja, Sa," jawab Indra dengan mengembangkan senyumnya. Dan selepas dari jawabannya tersebut, Indra mencoba untuk mengalihkan pembicaraan ini kepada topik pembicaraan yang lain. "Besok kamu jangan kesiangan lagi, Za. Ya udah kalau gitu aku tidur duluan ya. Aku udah ngantuk berat nih." Seiring dengan perkataan Indra tersebut, terlihat jarum-jarum telah menunjukkan pukul 11 malam. "Nyenyak banget tidurnya si Minto," gumamku begitu melihat keberadaan Minto yang tengah tertidur dengan pulasnya di sebuah kursi panjang yang berada di ruangan tengah. "Sebaiknya Minto gak usah dibangunin, Za. Sepertinya dia lelah banget. Ya udah aku ke kamar duluan ya," ujar Indra seraya berjalan memasuki kamarnya. Mendapati hal tersebut, aku memutuskan untuk kembali melanjutkan menonton siaran TV. Hingga akhirnya, di saat kini aku mulai merasakan mengantuk, aku memutuskan untuk mematikan TV serta lampu yang berada di ruang tengah. Sedangkan untuk lampu redup yang berada di ruang makan dan teras depan, sengaja aku biarkan untuk tetap menyala. "Lebih baik aku baca-baca buku dulu sebelum tidur," ucapku seraya mengambil sebuah buku, lalu naik ke atas tempat tidur. Dan kini di antara beberapa halaman buku yang telah aku baca, tanpa terasa aku mulai tertidur. Dan sepertinya baru saja beberapa saat lamanya aku tertidur, aku kembali terbangun begitu mendengar adanya suara geraman yang mengiringi terdengarnya suara pukulan pada dinding kamar. Mendapati hal tersebut, untuk sesaat lamanya aku hanya terdiam di atas tempat tidur. Hingga akhirnya, setelah kini aku tidak mendengar kembali suara tersebut, aku mengambil kesimpulan bahwa suara yang telah aku dengar itu adalah bagian dari mimpi yang mungkin telah aku alami malam ini. Udah jam 2:30 pagi, gumamku begitu melihat jarum jam dari jam tangan yang aku letakkan di atas meja. Baru kali ini aku merasakan mimpi yang begitu terasa nyata seperti ini. Aneh, gumamku di antara keheningan malam. Dan kini di antara keinginanku untuk melanjutkan tidurku ini, tiba-tiba saja aku merasakan keinginan untuk buang air kecil. Mendapati hal tersebut, aku memutuskan untuk segera ke kamar mandi. Hingga akhirnya di saat kini aku tengah berjalan menuju ke kamar mandi, terlihat keberadaan Minto yang masih tertidur dengan lelapnya di kursi panjang yang berada di ruang tengah. Wih, nih orang kuat banget tidur di situ. Dan kini di antara gelapnya ruangan tengah serta cahaya redup dari lampu yang menyala di ruang makan, aku kembali berjalan menuju ke kamar mandi. Tapi baru saja aku hendak memasuki ruang makan, langkah kakiku kini terhenti begitu melihat keberadaan seseorang yang tengah duduk di kursi meja makan dengan posisi tubuh yang membelakangi akses jalan yang akan menuju ke kamar mandi. 2:30, siapa itu? Sepertinya Mas Dikin, tanyaku dalam hati dengan pandangan mata yang belum sepenuhnya sempurna akibat dari rasa mengantuk yang masih menggelayuti kelopak mataku ini. Dan kini tanpa adanya pikiran negatif atas apa yang telah aku lihat saat ini, aku segera berjalan melintasi keberadaan Mas Dikin. Mas Dikin, lagi gak bisa tidur ya?" tegurku tanpa berharap adanya jawaban dari Mas Dikin. Jawab Mas Dikin sambil menganggukkan kepalanya. Mendapati jawaban Mas Dikin tersebut, tanpa menghentikan langkah kaki ini, aku tetap berjalan menuju ke arah kamar mandi, lalu memasukinya. Dan kini seiring dengan panggilan alam yang telah aku penuhi, aku segera meninggalkan kamar mandi dan berjalan menuju ke ruang makan. Dan setibanya aku di ruang makan, aku tidak melihat lagi keberadaan Mas Dikin di ruang makan. Mendapati hal tersebut, setelah kini aku terlebih dahulu meminum segelas air putih untuk menghilangkan rasa haus ini, aku pun kembali berjalan menuju ke kamar. Bersambung. Siapakah sosok itu? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Reza @metamorfosis ya. Dan tentunya teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.